Jalur dokumentasi seperti biasa sinematik 29 detik ya. Ya gitu, masih di awal lagi. Ya setelah kok toto lah kok sopo sing kira-kira itu ya. Aku butuh 2 loh ya, Mbak Nabila sama siapa gitu. Untuk cowok lah, untuk cowok 1. Berarti iya penerimaan ya. Input dong gue menawar. Nggih, sedang tak foto saya. Berjumpa kembali di podcast Kisah Tanpa Batas Radio Republik Indonesia Tuban. Sobat RRI Tuban, bersama saya Fitra Adila. Saat ini spesial karena sedikit berbeda ya nuansanya yang biasanya kita tuh di outdoor Mas Kemal. Saat ini terima kasih ini kita dipinjami tempat. Bukan tempatnya kita, tapi tempatnya narasumber. Nah ini cukup bagus sekali ya, terima kasih karena sebenarnya narasumber ini juga bergelut di bidang podcast loh sebenarnya. Dan untuk saat ini tentu kita akan membahas yang aku kira sih ini bakal bermanfaat banget Mas Kemal nanti. Salah satu program yang diinisiasi oleh narasumber kita ini cukup membantu, cukup meringankan beban orang lain. Nanti kita akan kulik seperti apa. Dan sebenarnya sosok Mas Kemal ini saya kenalnya tuh beliau ini seorang penggerak. Iya, beliau ini bergerak di banyak bidang gitu. Jadi ya penggerak komunitas, UMKM banyak sekali. Nanti untuk penjelasan seperti apa mungkin Mas Kemal bisa memperkenalkan sebenarnya dirinya ini seperti apa sih? Seorang apa sih Mas Kemal ya? Karena banyak sekali siapa sih yang nggak kenal gitu dengan sosok yang satu ini ya. Saya yakin bagi Anda yang mendengarkan atau melihat podcast ini pasti sudah tidak asing lagi dengan Mas Kemal. Kita sama langsung Mas Kemal, apa kabar? Sehat luar biasa. Sehat luar biasa, alhamdulillah Mas. Tadi kan saya sempat bertanya nih sebenarnya Mas Kemal ini sosok seperti apa? Orang yang bergelut di dunia apa? Karena saya rasa beliau ini multi talent gitu loh. Jadi ke ini bisa, ke ini di sana. Boleh diperkenalkan dulu Mas Kemal. Oke, terima kasih Mbak Mitra, terima kasih RRI sudah mengundang saya untuk kali ini untuk podcastnya. Dan sebelum itu izinkan perkenalan dulu, nama saya Kemal Rahman, asli Tuban. Yang pasti pada 90 Mbak Mitra, bukan 80 ya. Walaupun wajahnya pada 90. 99 sama saya berarti Mas Kemal. Umuran sih. Dan yang pasti saya pasti bukan makhluk astral ya teman-teman ya. Tapi berkegiatan di Tuban Kreatif. Maka kalau Mbak Mitra bilang berkegiatan, insya Allah sih enggak, karena memang lebih fokus ke solver sih. Jadi tetap ingin menjadi pemuda yang selalu cari solusi di tengah kebuntuan masyarakat. Jadi seperti itu. Makanya ya tergantung orang ketemu saya itu di momentum apa ya. Pas ketemu bersih pantai maka
namanya munculnya Mas Kemal bersih pantai. Kalau saya ketemu berkoordinasi, ketiga Mas Kemal Henry Cotton seperti itu. Gitu sih Mbak Witra. Jadi ya kan benar ngerangkap yang lain gitu ya. Banyak sekali maksudnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Mas Kemal, termasuk menggerakkan anak-anak muda juga ya Mas Kemal ya. Nah itu sebenarnya nggak mudah. Boleh dibagi tips sedikit Mas Kemal terkait itu, barangkali bagaimana cara kita menjalin relasi dengan orang lain. Ini kan nggak banyak orang yang bisa sebenarnya, terutama untuk yang introvert. Nah, bagaimana sih cara kita membuka, barangkali apakah kita harus selalu membuka obrolan atau gimana agar kita tuh bisa berhubungan baik dengan orang lain? Oke. Kalau tipsku untuk berhubungan dengan orang lain ya Mbak, itu kan basicnya secara sejarah saya memang introvert ya. Sampai kelas 5 SD itu harus besar ya. Iya. Itu disapa orang yang nggak kenal itu masih nangis ya. Padahal kelas 5 padahal ya. Dan dari ini orang mungkin lihat setelah tahun ini aku ngomong di depan forum 100 orang, 1000 orang kok bisa. Ya memang itu tergantung visi ya. Jadi kalau punya visi gede itu biasanya kebuntuan atau ketakutan itu masih kalah sama visi dan impian yang besar. Jadi kalau pengen introvert akhirnya pengen menjadi ilmu baru ekstrovert, maka gede impian, gede visi itu sih. Kalau visi yang tertanam di diri Mas Kemal sampai saat ini itu seperti apa dan sudah tercapai atau belum? Oke, kalau visi sih nggak bisa lepas ya. Mungkin karena sejak kecil ibu saya almarhumah itu selalu suka dengerin musik-musik nasionalis ya. Jadi akhirnya nggak bisa lepas dari merah putih ya. Artinya nasionalisme bagaimana sejahtera, kemudian Indonesia ini menjadi negara yang benar-benar macan Asia kembali dan seterusnya. Itu menjadi impian yang mutlak, yang wajib bagi saya. Jadi visinya lebih cenderung bagaimana masyarakat Indonesia ini, khususnya Tuban karena dari cakupannya di Tuban, ya otomatis lepas dari jurang kemiskinan, pemerataan ilmu, kemudian juga kesehatan dan seterusnya. Seperti itu sih, makanya ya tergantung akhirnya apa sih yang menjadi permasalahan prioritas di Tuban. Nah itu yang bisa jadi saya fokus bersama tim tentunya ya, yang sendirian nggak mampu saya. Susah ya kalau jalan sendiri, makanya perlunya ada kolaborasi bersama orang lain. Menarik juga karena saat ini Mas Kemal juga sudah mengenakan seragamnya. Oke. Yang merah menyala, kobar semangatnya ini sebenarnya seragam apa Mas Kemal? Ya ini karena menyala abang gue ya, menyala bos gue ya. Ini seragam kalau kita turun ke lapangan untuk berbagi nasi ya, karena logonya ini adalah logo Henry Cotton. Henry lapar, Cotton itu tombol kelaparan, sehingga salah satu CSR atau kegiatan sosial dari perusahaan saya yang namanya Tuban Web Software House, kita punya satu CSR namanya Henry Cotton, yaitu pendataan mbah-mbah ataupun mungkin juga janda, mungkin juga orang yang benar-benar tidak bisa kerja lagi dan butuh bantuan tetangganya untuk sebatas makan, maka kita data di Henry Cotton seperti itu sehingga jadi ya rinci, ada 20 kecamatan, kalau dipecat Tuban kota kemudian bisa setting kelurahan bisa apa, maka jika relawan itu sudah menginput data mbah-mbah itu tadi sesuai dengan MAC dan AD dan sebagainya, maka akan muncul sehingga data orang-orang yang butuh bantuan itu bisa dilihat secara open source oleh siapapun orang baik yang mau membantu sebatas makan harian. Makan harian ini programnya berarti setiap hari ada gitu ya Mas? Harapan kami setiap hari, walaupun memang data hari ini untuk Tuban kota saja, kecamatan kota itu sudah 79 titik. Kalau 79 titik dikali anggap aja makan bergizi 15.000 ya, maka 1.335.000 per hari. Baru Tuban kota. Baru Tuban kota dan baru 4 RT, 5 RT. Nah, padahal kalau di Kabupaten Tuban ya baru 12.000 RT. Artinya hari ini donatur sendiri sudah alhamdulillah sudah banyak berkumpul. Artinya itu cukup menyenangkan dari saldo sisa 1.800.000 ternyata setelah kita posting dengan sederhana ya hamba Allah ada 1 juta dan seterusnya. Jadi cukup ekstrim. Belum selesai ngobrol sama teman saya udah transfer masuk dari hamba Allah seperti itu. Artinya sebenarnya juga saya meyakini banyak orang-orang baik yang mau membantu kegiatan sosial apapun. Cuma kadang-kadang mereka bingung ini harus tak sasaran kemana, tepat sasaran apa enggak.
seperti itu. Nah, sehingga mungkin hari ini gerakan kita baru setiap hari Jumat saja. Tapi kalau donaturnya menerima uang, ya kenapa tidak kita ngasih mbah di kecamatan kota itu 80, kalau di total semua ya hampir 135 kalau yang dibaca, di Jatirobo dan seterusnya. Relawan terus kasih Mbak Dewi. Apa sih alasan yang mendasari Mas Kemal tuh mau terjun, mau mendirikan Hamri Banten ini? Ya kembali lagi, kalau kita ingin Indonesia itu maju, entah berkembang, maka ada layer terbawah yang emergency, ya. Artinya mandiri pangan itu menjadi kondisi awal. Artinya kalau kita mau bikin pelatihan, mau bikin kegiatan positif anak muda dan seterusnya, tapi kondisinya dia belum bisa makan atau punya tanggungan misalnya kakek neneknya, sehingga dia harus berjibaku untuk bekerja sehingga tidak sempat belajar. Nah, maka itu menjadi permasalahan karena ujung tombak negara itu bisa segera bangkit karena kuncinya adalah mindset dan pendidikan. Nah, pada saat perlu apa? Boleh kita ajak pelatihan kan nggak masalah. Males juga akhirnya nggak konsen ya? Nggak konsen ya bisa. Selesai per dulu baru selesaiin. Iya. Pikirannya. Baik. Sebelum adanya banyak donatur saat ini Mas Kemal, tentu nggak mudah untuk bisa mencapai titik itu. Mas Kemal pasti ada cerita-cerita di balik itu semua. Maksudnya dari awal merintis saya yakin pasti akan keluar uang pribadi saya yakin itu. Iya nggak sih Mas? Kalau enggak ya berarti banget gitu ya maksudnya. Keren nih berarti gitu loh langsung bisa mendatangkan donatur dengan secepat itu di awal progresnya. Ini boleh diceritakan sedikit Mas Kemal? Ya, Hamri Banten itu sebenarnya tahun 2022 sudah di building, ya. Kemudian berjalan 10 tahun dengan relawan seadanya dan seterusnya. Dan secara fitur belum sebagus hari ini, belum ada setting kelurahan, belum ada tombol keranjang layaknya Shopee. Ya, kalau itu kan belanja produk fisik, jadi itu kan belanja pahala teman-teman, begitu ya istilahnya. Dan fitur-fiturnya belum optimal sehingga mungkin belum menarik bagi donatur maupun relawan dan seterusnya. Nah, berjalan 1 tahun, kemudian ada satu momentum harus perpanjang domain dan hosting. Dan detik itu kondisi bisnis itu lagi hancur-hancurnya. Nah, akhirnya aku nggak bisa perpanjang domain hosting. Jadi itu termasuk titik kesedihan kedua setelah level tertingginya ditinggal ibu kampung dia meninggal. Level 2-nya adalah nggak bisa memperpanjang Hamri Banten karena manfaatnya cukup menengah karena ada satu case atau satu kisah. Ada komunitas pengumpul donatur yang dia biasanya berbaginya cuma di hari raya saja. Kemudian dia juga bingung, ternyata merasa nggak nyaman kalau hanya membagikan ke masjid-masjid saja. Akhirnya dia menghentikan proses berdonasi itu tadi, padahal potensi donaturnya gede banget. Nah, di sisi lain ada komunitas-komunitas kecil di desa-desa yang dia suka cek kesehatan mbak-mbak, nasi makan, sembako dan seterusnya, tapi kesulitan donatur. Nah, ada jurang di tengah itu. Nah, maka dari itu akhirnya Hamri Banten hadir mengharapkan menghubungkan kedua belah pihak dan akhirnya bersambung. Jadi kita sebagai penyedia platform aja di tengah-tengah seperti itu. Nah, ini sudah bermanfaat, sudah berjalan. Ternyata sangat receh karena ekonomi saya pas itu pada saat benar-benar parah, nggak bisa perpanjang dominasinya, ini harus ditutup. Jadi kita vakum 2023. Nah, 2024 baru kemarin akhirnya dapat rezeki lagi dari Gusti Allah, akhirnya kita perpanjang, kita perbaiki itu dan sebagainya. Alhamdulillah percepatan terjadi, pelaporan juga ini sudah kita perbaiki, ada dashboard dengan pie chart atau diagram lingkaran yang depannya yang bisa kita translasikan ke donatur di setiap bantuan kecamatan seperti ini. Jadi secara histori ya ada fase waktunya seperti itu. Tapi ya itulah yang terbaik ya. Setidaknya hari ini Hamri Banten sudah show off lagi, sudah mencoba bermanfaat lagi sebagai platform yang open source untuk siapapun orang baik yang ingin berdonasi di lingkungannya. Jadi silahkan cek lingkungannya masing-masing. Kalau di daerah Lasari ya langsung Tuban Kota, cari kelurahan Lasari, situ muncul semua data nomor orang yang butuh bantuan di Lasari. Ada banyak tombol-tombol yang bisa dimanfaatkan. Berapa lama mengumpulkan data penerimanya itu? Cukup unik Mbak Mira, karena yang mengumpulkan bukan saya pribadi. Artinya kita selalu open relawan untuk data entry. Goal kami adalah 1 RT 1 relawan
dan nggak harus ART. Nanti sibuk banyak administratif ya. Jadi satu kasusnya cukup unik, saya punya asosiasi melijo atau penjual sayur keliling. Aku punya asosiasi itu dan pada saat aku posting di grup mereka, ada nggak tetangga yang butuh bantuan menambah seperti mas, oke bantu ini pun dia sendiri relawan, oke mas. Jadi ternyata relawan itu bukan orang yang mampu secara finance ya, tapi dia orang baik yang mungkin semasif sepenanggungan dengan bahaya, tapi dia melihat oh masih ada yang lebih parah, itu butuh lagi ya di belakang. Padahal dia juga, kalau saya mungkin bergonjol dikatakan jual sayur, dan mereka akhirnya dengan step by step kita ajari cara menginput data ini, kita juga ajari video-video tutorial seperti itu, dan akhirnya berhasil menginput satu RT antara 10 sampai 20 dan data itu akhirnya muncul. Satu RT rata-rata 10 sampai 20 orang yang butuh bantuan tambahan. Lagi-lagi itu terkait dengan kemanusiaan, hati nurani. Di saat dia juga sebenarnya kurang, tapi karena menjadi bawahnya itu lebih butuh, akhirnya dia adalah jadi relawan. Itu juga nggak semua orang bisa loh gitu kan ya Mas ya. Ada berapa relawan saat ini Mas ya? Hari ini relawan untuk di kecamatan kota ada 7, Bamilan 1, Jatirogo 1. Jadi ada yang lucu juga, mas kamu nggak bisa kesana, bisa nggak mas diajari jarak jauh, bisa, ngambil video. Udah coba bikin data fake, coba pura-pura input, ada aku lihat di backend, aku lihat di admin masuk nggak, berhasil nggak, kalau berhasil boleh dilanjut. Jadi memang ada proses filter ya, tiba-tiba semua diinput dan pasti akan masuk, tapi kita ada filtrasi, verifikasi dulu, seperti itu. Gitu sih Mbak. Oke. Kalau untuk pendistribusian makan gratis ini kan karena fisik nasi ya Mas ya. Yes. Kalau di beberapa kecamatan yang memang jauh dari kota, maksudnya Mas memang nggak bisa mantau terus nih kan gitu. Jadi sistemnya gimana Bang? Jabatan ini transfer terus diberikan relawannya gitu? Betul. Jadi prosesnya kita transfer ke relawan. Kita kasih dua opsi, relawan produksi sendiri atau membeli produk di UMKM juga boleh, sehingga UMKM juga bisa ekspor jalan. Yang penting pada saat serah terima itu kan di hari baru ada tombol donasi dan upload bukti pengiriman. Jadi pelaporannya sangat-sangat tinggi juga, sangat detail juga. Artinya pada saat serah terima tangan kiri ke foto, dan kita memang nggak anjurkan untuk ngefoto muka ya, tapi saya serah terima tangan aja kayak gitu. Dan memang akhirnya terdeteksi sudah diserah terima. Jadi pelaporan kita ke donatur juga sangat-sangat jelas jika ditanya, oke, aku mau donasinya spesifik ke Mbak Sakti, Mbak Susi, Mbak Sapa gitu, aku itu mas, itu yang aku pilih. Oke Pak, kita cek out kita serahkan ke Mbak itu dan ada bukti yang akhirnya diserah terimakan. Dan jika sudah diserah terimakan dan di-approve oleh admin, maka nama Mbak itu tidak muncul lagi hari ini. Jadi gitu ya? Betul, potensi berbagai bantuan itu betul. Jadi benar-benar bisa merata nih ya, nggak mungkin sampai ada yang 2, 3 bahkan lebih. Betul. Terus untuk kali Batak ini apakah memang bantuannya itu berupa nasi aja Mas, atau sebenarnya bisa, maksudnya untuk memberikan ke penerimanya itu loh, harus nasi atau bisa dengan bantuan-bantuan yang lain? Kalau program yang memang utama dan menjadi khas adalah memang makanan siap saji atau nasi ataupun siomay atau apapun lah ya. Artinya siap dimakan, karena ini adalah penyelamatan kelaparan seperti itu, penyelamatan untuk bertahan hidup. Nah, tapi dari data yang ada dan bisa dilihat oleh semua orang di dunia ya, seperti itu, siapapun orang yang membantu seseorang yang ada di database itu, monggo terus silahkan, mau berbasis uang, berbasis sembako, bahkan mungkin berbasis bantuan sepeda motor atau ojek misalnya, bebas. Yang penting di situ muncul ini ya, data yang valid yang sudah kita verifikasi bahwa orang tersebut memang membutuhkan. Bahkan ada beberapa keluarga itu cukup unik ya, walaupun menyedihkan. Artinya satu keluarga itu difabel semua Mbak. Jadi tetangganya sering harus kasih makan dan sebagainya. Ini ada kasus seperti itu. Ada juga bapak yang sekuat pol, tapi jangan saya anak dan cucunya enggak, masih ngopain dan tinggal sendirian. Jadi kasus seperti itu ada di lapangan dan di tempat kita. Ada kolom keterangan itu biasanya relawan juga mengikuti kondisinya. Misalnya dan tempat tinggal mas rumahnya cuma satu ruang tok, 2 meter. Mas ini nggak boleh makan udang dan cumi ya. Jadi arak apa itu tidak ditulis sama relawan. Sebenarnya kalau saya melihat di beberapa sosial media yang mungkin ada salah satu orang yang nge-post gitu ya Mas ya, terkait maksudnya seperti yang Mas Kawan ceritakan, ada salah satu
orang tua yang tinggal sendiri itu biasanya, maksudnya responnya masyarakat Tuban itu bagus loh mas. Kalau aku lihat dari beberapa komennya tuh bahkan ini ada donasi kah gitu. Barangkali dari podcast ini mas Kemal, maksudnya ada yang melihat nantinya, mereka tuh sebenarnya barangkali bisa mengaju atau bagaimana tuh harus menghubungi lewat mana gitu. Ya, jadi kalau teman-teman pengen clear semua, langsung aja tulis di Google, ya www.hanuribanten.com. Oh, berarti bisa langsung menghubungi di sana gitu ya mas? Yes. Aku melihat ini ada layar yang itu sepertinya bukan dari Hanuri Banten ya mas ya. Yes. Ada salah satu komunitas lainnya dari Tuban, dari Resik itu memang Hanuri Banten juga berkolaborasi atau bagaimana mas? Betul sekali. Jadi bukan hanya sama Resik ya teman-teman, bahkan sama Desa Uswan, dengan teman-teman Respect dan semuanya. Karena kalau kita dari bentuk para relawan, maka penyebaran nasi itu tadi atau bantuan itu tadi atau bahkan data entry kita juga akan semakin lama. Jadi kita posisinya Hanuri Banten itu support system dari komunitas yang sudah ada. Oh, gitu. Terus datanya juga dari yang sudah pernah. Betul. Jadi ini satu platform yang bisa dimanfaatkan oleh lintas komunitas, bahkan Basnas, bahkan Dinsos, sehingga nantinya sumber dari manapun yang berdonasi itu tidak sampai double bantuan. Karena sistem ini sudah benar-benar menguji pada saat sudah terjadi, maka nama Mbak itu tidak muncul di hari ini, tapi akan muncul di hari esok. Pestanya nanti jam 12 malam. Seperti itu. Kalau memang setting rutin. Nah, seperti itu. Maka kita sangat open ke semua komunitas termasuk Resik untuk ikut membantu mendata termasuk menyalurkan. Seperti itu sih. Kalau sampai saat ini ada nggak sih respon dari maksudnya pemerintah terkait itu barangkali turut membantu mengajak kolaborasi atau bagaimana? Terutama tadi Mas Kemal menyinggung Dinsos ya, karena terkait masyarakat yang membutuhkan ini kan juga sebenarnya ramahnya ke sana juga. Yes. Apakah nantinya akan ada kolaborasi bersama atau gimana Mas? Harusnya sih ada ya, walaupun hari ini saya juga sangat apresiasi kepada Dinsos karena proses bantuan makan untuk bangga ini juga sudah dilakukan sama Dinsos. Ya. Namun kita masih juga bertanya-tanya apakah itu memang satu, apakah sudah tepat sasaran, dua, apakah sudah merata, tiga, apakah memang data yang di Dinsos itu ataupun di Basnas ataupun di mana itu juga berbasis open source ya, artinya semua orang yang ingin membantu itu di-share nggak data itu, pun kalau sudah di-share berpotensi double bantuan nggak. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan berlapis yang harus kita selesaikan. Maka di Hanuri Banten pertanyaan itu alhamdulillah kita selesaikan. Maka ayo Basnas mungkin bisa share data, kita data kembali, kita ikut kembali ke Hanuri Banten yang sudah dilakukan Basnas dan Dinsos untuk bantu Banbas sehingga menjadi satu data induk, sehingga jangankan orang jauh, orang dekat pun aja, misal satu desa atau satu RT mau membantu tetangganya itu juga agak kebingungan, dia harus telepon Basnas maupun Dinsos dulu, dia tinggal ke Hanuri Banten, tetanggaku terdekat mana ya yang belum makan, kan seperti itu harusnya ya kan. Kalau kita masih ingat Khalifah Umar ya kan, zaman Nabi itu kan beliau bahkan harus mengetok pintu warganya sendiri satu persatu untuk ngecek sudah makan atau belum, Nah hari ini kita mengetok pintu orang yang membutuhkan di Tuban tapi versi digital. Tapi untuk misalnya ini ada jam-jam khusus nggak sih Mas untuk ready nasinya ini jam berapa? Oke. Karena nasinya bisa basi loh Mas. Yes. Jadi relawan yang input dia di sistem input kita sudah ada kolom nasi ingin dikirim jam berapa sampai jam berapa. Jadi misal tulis jam 11 sampai jam 1. Maka ada di situ ya akan kita kasihkan ke si Mbak itu tadi. Walaupun memang ngapunten, minta maaf kita belum bisa kasih sehari 3 hari. Tapi kita menjadi titik emergency artinya misal sehari penuh dia belum bisa makan sama sekali, maka ada peluang dari kita 1 hari. Seperti itu. Berarti Hanuri Banten ini bukan nyetok makanan ya. Jadi ketika ada yang meminta baru diorderkan begitu ya Mas. Yes, Nanti sistemnya betul. seperti itu. Fresh. Jadi benar-benar jadi fresh dan bisa diterima saat itu juga. Dan sebenarnya harapan besar kita yang ngasih bantuan itu bukan dari donatur kita. Artinya apa? Misalnya di RT di Laksari ada satu RT. Kemudian di situ ada 15 orang yang butuh bantuan. Maka harapannya yang bantu bukan kami. Tapi kalau bisa RT sebelah atau orang-orang baik atau pengusaha yang di daerah sini yang bantu langsung lewat data si Hanuri Banten dan si donatur itu yang ngefoto dan mengupload sendiri.
Baik. Seperti itu. Jadi, ayo selesaikan masalah kelaparan ini via share platform ini seperti itu. Bagi yang belum dibantu sama tetangganya masing-masing, mungkin itu yang baru jadi tanggungan donatur yang dibantu. Baik. Jadi sebenarnya ini website bersama ya Mas ya? Ya. Semuanya bisa mengakses. Betul. Jadi ketika sudah kita wakafkan sih untuk masyarakat, untuk umat sudah kita wakafkan. untuk kebaikan bersama Untuk gitu ya, bersama. memikirkan perut-perutnya masyarakat ini harus dipastikan benar-benar. Ya. Karena kalau Mas Kemal cerita terkait orang yang sudah sepuh gitu, memang nggak tega banget Mas mau kerja di mana. Terus Mas Kemal tadi cerita malah ditelantarkan anaknya. Nah itu problem yang gimana nih kalau bukan kita siapa? Apalagi harusnya memang tetangga yang dekatnya gitu lah ya. RW se-desa Pasti ada kok orang yang mampu di sana. pasti gitu ya, Mas. ya. Ini tentang pemerataan ya. Ini kata kuncinya tentang pemerataan untuk apa namanya dari hidup umat untuk makan. Kayak gitu sih Mbak Ida. Baik, berarti lagi-lagi silakan dimanfaatkan untuk website ya Mas ya. Ya. Website ini jadi semuanya bisa akses. Menurut saya sih cukup mudah ya, karena ketika kita memberikan di si A dan verifikasi, jadi tinggal yang belum di PR-nya yang dibantu. Tapi sejauh ini Mas bisa mencakup semuanya nggak sih dari datanya yang dimiliki yang Banten ini, apa sebenarnya, apakah memang sebenarnya masih kurang gitu? Masih jauh sih Mbak. Kalau hari ini total RT yang sudah terdata ya hampir 15 RT ya. Yang masing-masing RT antara 10 sampai 20 penerima. Padahal kita punya 12.000 RT. Itu artinya kita mengejar sampai 12.000 relawan data entry. Yang pada saat mereka sudah menginput, maka siapapun donatur yang mungkin kebingungan untuk datang ke rumah penerima bantuan, maka di situ juga ada tombol si relawannya. Artinya dia minta lapar ke rumah ke rumahnya si penerima itu bisa lewat WA yang ada di tombol setiap masing-masing penerima dan tembus ke relawan. Kayak gitu sih. Jadi kalau bisa ya siapapun orang-orang baik yang mungkin dia belum bisa berdonasi secara cash, secara uang, berdonasilah, berbuat baiklah dengan sebatas menjadi relawan untuk mewakafkan, memberikan tenaga teman-teman, waktunya teman-teman untuk menjadi data entry dan sebagai pendahulu semua. Gitu sih. Tenaga untuk riwariwi ya Mas Untuk ya. riwariwi ya minimal setiap hari Jumat, ya kan teman-teman menjadi relawan sih kita belajar selesai. Cuma berkah gitu ya. Ya, jadi merata akhirnya ya. Baik. Oh iya Mbak, aku mau klarifikasi bukan .com ya, aku baru itu dulu .com sekarang .id. Hanglibanten.id teman-teman, silakan dibuka websitenya, jadi nanti teman-teman bisa tahu situ transparansi keuangannya ada berapa, kemudian cara untuk mendonasi seperti apa dan sebagainya, dokumentasi, kemudian status per kecamatan, per kelurahan desa. Kalau memang kosong, jadi di situ kesempatan teman-teman untuk mendapatkan pahala sebagai relawan data entry kan seperti itu. Intinya semakin banyak relawan, ini akan semakin mudah untuk membesarkan Hari Banten. Bukan hanya membesarkan Hari Banten, tapi ini udah terkait kemanusiaan ya soalnya, jadi bisa saling bermanfaat lah untuk orang lainnya seperti itu. Karena Hari Banten ini kan memberikan makanan Mas Kemal. Tadi Mas Kemal bilang kalau by transfer diberikan gitu ya. Apakah kepikiran nanti kira-kira Hari Banten bisa membuka sebuah dapur khusus punyanya Hari Banten yang dimasak terus dibagikan gitu? Kira-kira kepikiran nggak? Sangat kepikiran dan memang sudah direncanakan. Apalagi 90% penerima manfaat kita kan hamba ya Mbak ya. Kita juga sangat khawatir pada saat makanan itu sulit cerna, kepedesan dan seterusnya. Ini kembali ke balik lagi Mbak ini ya. Artinya memang rencana terdekat kita akan membuat dapur sosial seperti itu. Artinya siapapun boleh berdonasi beras, kemudian sayur, kemudian labu apa. Yang pasti nanti berbasis ke menu-menu yang dikonsumsi oleh mbah-mbah kita sendiri, kakek-kakek kita sendiri. Jadi ya mohon doanya ya, semoga segera dapur sosial ini berdiri karena memang chefnya sudah ada dan dia memang merelakan waktu dan tenaganya nggak mau dibayar untuk ikut berdonasi tenaga dan waktu di dapur sosial. Luar biasa, karena saya yakin sebenarnya masyarakat Banten banyak banget yang peduli. Nah, kami juga berharap di sini semoga semakin ada banyak donatur ya Mas untuk bisa merealisasikan itu. Ini tinggal beberapa pertanyaan terakhir Mas Kemal. Ini saya juga penasaran sebenarnya sebelum menciptakan Hari Banten ini terinspirasi sama siapa sebelumnya? Oke.
Kalau dicari-cari memang nggak ada, Nggak ada, ya? belum terinspirasi oleh siapapun, karena memang sejak SMA, setelah saya di SMA unggulan di BPT Al-Fatah Lamongan, itu ciri khasnya adalah sekolah karya ilmiah Mbak Mitra. Artinya kita setiap hari bahkan selalu ditantang untuk membuat karya ilmiah yang berbasis mekatronika, kemudian mungkin kuliner maupun sosial. Jadi ini semakin saya tua, kelihatannya karya ilmiahnya malah semakin ke sosial. Sosial. Seperti itu, karena kita melihat emergensi di Indonesia, khususnya di Tuban, kita masih termiskin kelima di Jawa Timur ya. Jadi ini yang patut kita perangi ya. Siapa tahu Harry Button memerangi dengan bantuan nasi ini bisa mengurangi angka kemiskinan seperti itu ya. Yang menjadi salah satu program bersama ya untuk pengentasan Yes, kemiskinan pengentasan. nasional di programnya gitu kan. Baik, goal terbesar Mas Kemal di proyek Harry Button ini nantinya pengen seperti apa? Yang pertama, oke. Yang pertama untuk di Tuban fix impian terbesar saya yang pertama adalah 12.000 relawan data entry, sehingga 12 RT tertuntaskan, 12.000 RT tertuntaskan ya. Ini panggilan buat teman-teman pemuda kali ya? Ya, Yang ada di betul setiap sekali. kecamatan. Setiap RT ayo Iya, jadi bisa relawan. Jadi nggak berat kok, cuma 10 sampai 20. Umumnya data yang di lapangan setiap RT itu 10 sampai 20 penerima manfaat. Jadi sekali seumur hidup kamu hanya akan menginput 10 sampai 20 Ya, orang itu aja. Ya. Sudah, kecuali memang meninggal dan kemudian ada yang baru. muncul lagi baru. Jadi selesai, mari kita selesaikan pelaporan di RT kita masing-masing. Maka 12.000 relawan itu menjadi goal utama. Yang kedua adalah muncul 12.000 donatur per RT juga. Nah, artinya kalau ada anak asuh, seharusnya ada beban asuh. Seperti itu ya. Jadi program kita berikutnya men-challenge, mendorong dari donatur itu untuk melepaskan kemiskinan di setiap RT. Jadi boleh RT asuh itu boleh. Di dua poin aja sih Mbak. Dua itu aja, dua terbesar yang memang nggak mudah Mas. Iya kan, nggak mudah gitu kan. Di setiap RT harus ada donatur juga ada penerima. Intinya seperti itu. Jadi ini lagi-lagi panggilan dan mungkin bisa dibantu lah ya untuk pemerintah desa juga karena ini juga program bersama gitu kan. Ketika di wilayah yang dipimpinnya itu tidak ada kemiskinan, maksudnya semua tercukupi, itu juga menjadi salah satu keberhasilan juga ya, gitu ya Mas Kemal ya. Semangat ya. Sangat sepakat. Baik, obrolan kali ini sebenarnya sangat motivasi dan juga ada ajakannya dan kita berharap mari kita realisasikan pelan-pelan goalnya yang sudah diinisiasi oleh Mas Kemal ini demi kebaikan kita bersama, terutama untuk kemajuan, kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di Tuban. Baik, saya sendiri terima kasih Mas Kemal waktunya, mungkin ini juga menjadi salah satu pengalaman, keterbukaan pemikiran bahwa sepenting itu kita bisa bermanfaat bagi orang lain, terutama dalam hal perut lah ya Mas ya. Ini memang sangat penting, kata Mas Kemal nggak bisa mikir kalau menurutnya lapar. Memang benar, nggak bisa beraktivitas kalau kondisi lapar. Baik, dari saya sendiri terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak obrolan kali ini dan sudah stay di sini ya dari beberapa podcast kita kemarin yang masih baru ini Mas Kemal sebenarnya kita baru merintis di podcast. Terima kasih atas dukungannya. Terus saksikan podcast Kisah dan Batas